Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sorry lama ya. Saya setelah 10.10 teh rada kurang bersemangat. Jadi baru bikin video lagi untuk di TAM SMT 3500. Sebetulnya waktu itu udah syuting, cuma takut ada informasi yang kurang miss. Jadi sekarang syuting ulang dan ini ya di TAMS 3500 MT ya. Ini di dalamnya cuma ada plastik dan ada manual book. Skematik, dan skematiknya saya lihat ini akur ya, jadi bentuknya sama sesuai. Untuk DITAMS ini yang saya tahu ini produk kedua dari DII, yang sebelumnya juga udah saya review sebetulnya DII Exceller. Ini punya warna chrome seperti ini, sorry kalau agak kotor. Nah, karena memang ya sudah dilap juga tetap ada jejak aja. Terus dia punya rotor warna hitam, punya spool semi shallow, ya bisa dibilang shallow tapi nggak shallow banget, dalam juga nggak dalam banget. Dan keunggulan dari DII TAMS buat teman-teman yang lagi penasaran sama ini, dia tidak ada switch anti reverse-nya. Jadi masuk ke kategori reel yang punya kesan premium di harga 200 ribuan. Untuk putarannya halus di rasio 5.2:1. Untuk spesifikasinya kurang lebih seperti ini. DITAMS, tapi ini saya bingung kenapa logonya kayak kebalik di dusnya. Abaikan itu karena yang penting adalah objek produknya ya. Ini nggak tahu DI, nggak tahu IIO gitu ya. Pokoknya seperti itulah. TAMS di sini ada tulisan yang menarik maksil, tapi saya rasa ini nggak mungkin. ATD bisa jadi ya air air rotor mungkin ya, bisa dibilang. ATD mah biasanya drag ya, biasanya drag. Terus air rotor ya ini untuk konsep rotor yang ringan biasanya. Taf digigir ya nilai jual dari satu satu alat pancing. Mesin aluminium screw in handle 521 dengan berat 273 dan maksimal drag 12 kilo, sekali retrieve 75 cm dan 71 ball bearing. Ini untuk gear line capacity-nya 025 di 185. Kalau dibanding DII Exceller yang sebelumnya itu tuh dia punya daya tampung 025 di 130, saya lupa sebentar. Nah ini ya. Untuk DI Exceller ini 3500 juga, dia 025 di 130. Jadi ada selisih sekitar 50 meter antara DI Exceller 3500 dan DI TAMS MT 3500. Untuk spoolnya memang ini lebih dalam. Waktu kalau nggak salah saya sempat bikin video buat yang lain, dia punya kedalaman spool lebih dalam 2 mili ya. Jadi ini 7, kalau ini 5 mili. Terus untuk diameter spool juga saya rasa ini kerasa lebih besar yang warna kuning atau Exceller dibanding yang warna silver ini. Oke, kita lanjut aja. DII TAMS MT 3500. Untuk putarannya halus di rasio 5, kita coba hitung. 1 2 3 4 5. Nah, ini ya. Tuh 5 lebih sedikit. Anggaplah 5.2:1. Saya ulangi. Kita mulai dari sini ya. 1 2 3 4 5. Nah, ya 5.2. Ya, 5.2. Jadi untuk rasionya betul. Untuk spool dia pakai bahan aluminium, untuk handle juga dia pakai CNC cut mesin ya, istilahnya handlenya CNC aluminium juga, dan ini tidak ada engselnya. Terus untuk model handlenya dia ada lubang di tengahnya seperti ini, nah bolong ya. Untuk putarannya saya rasa asik, dan ini maju terus pantang mundur. Untuk keseimbangan daya rotor juga saya rasa udah cukup bagus. Dan mungkin sedikit saya bahas tentang video sebelumnya tentang armor. Saya dapat satu komen yang mudah-mudahan bisa merespon ya. Jadi saya sempat diskusi juga dan disaranin cobain salah satu reel merek tersebut lah. Cuma ternyata ketika saya check out itu dibatalkan ya. Saya 2 kali check out itu dibatalkan oleh penjual. Jadi dengan segala kerendahan hati saya tidak jadi belanja itu karena itu produknya sudah lama. Mungkin
stoknya habis tapi keranjangnya belum dihapus dan lain sebagainya. Yang jelas di sini dibatalkan ya 2 kali ya. Pengembalian 2 kali. Jadi sedikit saya ulas di sini aja. Semoga bisa menjawab juga. Untuk komentarnya kemarin itu disebut bahwa handle-nya geol-geol ya. Handle-nya geol-geol. Jadi ada satu komen yang direspon oleh orang lain. Saya juga meresponnya karena memang buat saya pribadi yang beberapa kali mereview reel itu tidak ada yang sempurna di bagian handle ya. Dari hasil pengamatan dan dari hasil analisa serta diskusi itu diakibatkan dari bentuk asimetris. Jadi bentuk asimetris walaupun ini CNC cut mesin, salah satunya ini DI Exceller, ini juga tidak menggunakan engsel ya. Jadi dia sudah one piece juga. Tapi untuk putarannya ini juga tetap tidak sempurna ya. Karena yang saya tahu dari bermacam-macam reel yang ada gitu ya, rata-rata tetap ada sensasi kayak geol-geol. Nah, seperti ya. Jadi ini tadi di sini nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau pas pakai ini seperti ada geol-geol. Tapi yang saya rasa itu bukan karena kendala di bagian gear dan lain sebagainya. Itu dari asimetris bentuk. Di sini saya coba pakai alat bantu lagi ya. Dari salah satu handle yang bentuknya cukup simetris, juga punya distribusi beban yang lebih bagus ya. Ini kan seimbang ya handle-nya seperti ini. Jadi beban atas bawah itu rata. Saya coba gulung di sini, tidak, saya lihat ya, kita lihat ya. Ini tidak terasa yang namanya geol-geol di sini. Kalau ada pun dia minim. Tapi kembali lagi, hal tersebut bukan berarti itu menandakan ada kendala yang signifikan. Jadi karena saking seringnya saya nge-review reel dan handle-nya semua rata-rata ada nih, lihat. Ini handle yang sama dari alat bantu yang sama. Ini terasa seperti geol-geol kan? Seperti ini. Tapi ketika pakai beberapa handle yang lainnya itu tidak ada kendala. Jadi mudah-mudahan dengan informasi ini, apa yang tampak seperti ini contohnya ya, tidak menjadikan bahwa dia salah satu reel yang geol parah dan lain sebagainya atau tidak smooth, enggak ya. Ini saya coba kasih beberapa reel yang ya pasti adalah visualnya seperti itu. Karena dari apa? Ya saya kembali lagi seperti asimetris yang terjadi pada pencetakan handle. Seperti itu aja. Oke, jadi mudah-mudahan bisa clear ya. Tuh, kalau handle-nya dapat yang simetris, lagi rejeki ya, ya ini aman-aman aja, nggak ada kendala. Seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa itu rejeki-rejekian aja. Oke, karena ini pun ketika kami coba pakai handle ini tidak terasa dan tidak kelihatan visualnya untuk geol-geol yang signifikan. Jadi mohon maaf nggak jadi saya beli karena dibatalkan oleh penjualnya ya. Abangku semoga bisa menjawab dan saya bisa melanjutkan reviewnya kembali. Oke, lanjut lagi abangku. DII TAMS ini, mohon maaf ya kalau Anda jadi korban, tapi sebetulnya Anda itu baik ya. Saya juga tahu, hanya visualnya aja yang kalau dari segi pencetakan ini kurang simetris, atau dari segi penggabungan ini kurang simetris. Tidak ada kendala pada dratnya, tidak ada kendala juga pada gearnya. Hanya pada bentuk ini aja. Apakah ini benar simetris atau enggak? Ya begitulah. Nggak usah ditelisik karena reel sekarang kan murah-murah ya. Jadi ya sudah, kalau butuh reel cocok sama spek, cocok sama penampilan, gaskeun. Kalau enggak ya sudah gitu. Keep silent aja. Itu guys, seperti itu kalau buat saya pribadi ya. Jadi bukan untuk teman-teman juga, itu buat saya pribadi. Kalau ada masalah saya itu keep silent, nggak terlalu gimana lah gitu. Apalagi perkara handle ini, karena hampir terjadi di banyak reel yang saya pakai. Sebetulnya ada banyak reel yang belum kita review dan bisa dibilang banyak sekali, dan hampir semuanya saya temui itu. Jadi karena saking terbiasanya, saya anggap itu sebagai hal yang lumrah karena perkara asimetris visual.
Oke, di sini DI Excel DI TAMS ini yang 3500 cocok harusnya untuk main Galatama ya. Galatama Galapung dengan daya tampung 150-an meter di 028 025 180 atau 03 120. Jadi untuk rollan tali 100 meteran atau 150 ini cocok. Dipakai casting 1500 dan 2500 itu juga bisa. Konsep air rotor ya inilah, rotor yang bolong-bolong, jadinya mengurangi beban. Dan untuk bobot dari reel ini kita coba timbang. Dari dusnya tertera 273. Nah, di sini saya coba timbang reel dan handle-nya di 275. Ada miss 2 gram dan bukan hal yang besar dan tidak perlu dibesar-besarkan. Kalau emas 2 gram ya berasa karena duit. Kalau ini kan bukan emas ya, jadi ya anggaplah cincai ya. Lanjut lagi kita coba buka di bagian spool. Di sini sudah menggunakan apa ini namanya rubber ya, rubber atau bisa dibilang proteksi terhadap air. Untuk di bagian key washernya ini memakai bahan apa? Kita coba intip aja. Nah, ini dia pakai bahan felt ya. Ada 3 lapis. Untuk reaksinya saya pakai ini aja. Oke, di sini lumayan ya, pakai obeng yang magnetnya lemah masih ada reaksi. Jadi ini punya potensi korosi jika teman-teman main di air laut. Tapi saya rasa reel ini bakal dibeli oleh teman-teman pemain kolam. Ya, saya rasa ya, atau minimal castingan. Nah, untuk DII TAMS ini. Untuk di bagian support bearing spool ada satu ya. Ada satu support bearing dan di sini ada clicker advance-nya. Dan ini menggunakan drum juga ya. Jadi clickernya drum seperti ini. Oke, terus kita ke bagian mana lagi? Saya coba buka ini ya. Ini ada balancer di bagian rotornya, guys. Ada balancer. Jadi kalau di beberapa kesempatan saya suka ngintip di sini, tapi ini udah jelas ada balancer di sini untuk penyeimbang putaran rotornya. Terus di bagian line roller ini kalau nggak salah sih udah ada bearing ya. Saya lupa berapanya. Kita coba buka aja. Oke, di sini ada satu bearing ya. Ada satu bearing di line roller. Bearingnya juga tertutup dan sudah ada pelumasnya, cukup baik. Jadi standar kebutuhannya sudah ada ya. Sudah pakai pelumas itu bagus. Kalau kering ya percuma, bearing kering juga. Terus di bagian bell spring guide kita lihat di bagian ujungnya ini sudah menggunakan besi juga. Untuk kick lever udah pasti bahan besi juga dan mungkin masih bereaksi ya. Oke, bereaksi. Itu umum di harga real 200.000 yang saya tahu ya, kembali lagi yang saya tahu. Kalau salah dan lain sebagainya ya mohon dikoreksi aja. Diskusi aja, review bareng-bareng. Buat nanti yang merasa terbantu oleh video ini syukur. Buat yang gak terbantu ya mohon maaf kalau tidak bisa memuaskan hasrat kalian. Untuk di bagian sebelah kanan ini saya tidak menemukan o-ring. Ya saya nggak lihat o-ring ya. Di sini nggak ada karet rubber. Di bagian handle ada o-ring. Jadi udah ada 3 o-ring ya atau 3 rubber seal di bagian handle kiri. Sorry, 2 ya handle kiri dan di bagian tutup drag washer aja. Cuma itu yang saya temukan. Untuk segi material baut, ini baut dalam masih lengket ya, sama obeng kita ini masih lengket. Kalau untuk baut bagian line roller aman. Untuk ini dia juga ya ini lengket juga ya, masih lengket. Untuk penutupnya full dia. Jadi penutup ini full sampai bawah. Ada celah sedikit di bawah. Kalau teman-teman nggak suka celup-celup reel saat mancing, aman. Kalau dicelup-celup ya bisa jadi resiko ya. Terus ke bagian body ya. Di bagian body kayaknya ini bautnya nggak
nggak nempel ke magnet ya, karena nggak ngikut. Berarti untuk bagian luar buat saya pribadi untuk air tawar udah aman banget. Untuk air asin juga cukup aman di bagian luarnya. Yang bahaya dari air asin ya ketika dia airnya masuk ya. Kalau masih di luar juga sih masih aman. Oke, ini penutup belakangnya sudah lepas. Ini samping satu lagi. Oke, ini bautnya bagus bagian luar, jadi nggak ada yang nempel. Oh, masih ada satu lagi ternyata. Di balik penutup belakang masih ada satu baut lagi. Ya, jadi grupan baut luar sudah bagus, itu buat saya. Bagus buat saya ya, belum tentu buat teman-teman. Pokoknya ini mah penilaian bersama-sama aja. Oke, di bagian dalamnya seperti ini. Ada gigi payung. Ntar kurang mundur, enggak juga sih, udah mundur. Tapi saya coba buka pinionnya dulu deh. Untuk pinion dan ini gigi payung ya. Di sini ada satu bearing sebelah kanan berarti ya. Ini bearing sebelah kiri, ini bearingnya terbuka. Ini bearingnya tertutup. Jadi sebelah kiri, sebelah sini bearing terbuka, sebelah kanan bearing tertutup. Untuk di bagian pinion pakai gigi kuningan, untuk bearing pakai bearing tertutup juga. Untuk one way ada di dalam sana. Ya, terus di bagian lokomotif slider ada slider guide-nya di bagian atas. Selanjutnya apalagi yang kita cari? Sebentar, saya coba keluarin dulu untuk slidernya ya. Ini nggak gampang keluar guys. Jadi walaupun slidernya cuma satu, dia diem ya, jadi nggak gampang keluar. Insya Allah bagus. Saya coba keluarin, ini pun susah ya. Dicoba keluarin nodong gini aja susah ya. Jadi sebetulnya ini walaupun ditunjang cuma satu slider, ini aman, nggak akan gampang keluar dan lain sebagainya gitu ya. Jalannya tetap lurus insya Allah. Oke, saya coba buka di sini. Untuk main shaftnya ada reaksi. Ini untuk apanya sih saya lupa. Ini slider guide yaitu untuk lokomotifnya ya. Terus di bagian OSC ya. OSC gearnya apakah ada bearing di sini? Kita coba buka. OSC gear harus agak pelan biar tidak melukai ya. Nah, di OSC gear di sini ada satu bearing. Nah, seperti ini guys. Jadi jeroannya ya buat teman-teman. Sorry kalau telat, sorry pisan. Yang saya temuin di sini ada 1 2 3 4 5 6. Bearingnya yang saya temuin 6. Semoga nggak salah ya. 1 di sini kan, betul ya. 2 di depan, ini cuma 1 kan. 3 4, 5 di line roller, 6 di spool di bagian support spool. Cuma 6 di bagian handle sini. Saya rasa ini dipantek dan saya rasa juga tidak ada bearing sih di bagian handle. Kita lihat dari putarannya seperti ini. Untuk lebih pastinya bentar ya. Kita coba buka lagi. Ini saya tidak mau merusak, jadi pengen pelan-pelan. Oke, di dalam sini apakah ini bearing? Yang saya lihat sih sepertinya bukan ya. Tapi dia ada pelumas di sini. Itu yang saya temuin 6 ya. Sorry guys, beneran ini yang saya temuin, jadi nggak tahu satunya ada di mana. Itu aja dari saya tentang DITMS MT 3500. Semoga membantu. Kalau untuk putaran dan feel ini enak, menurut saya cukup, dan harganya dibanderol di 200.000. Kalau teman-teman punya voucher pastinya bisa lebih hemat, rata-rata bisa dapat di 200.000, lebihnya kecil atau bisa dapat di bawah 200.000. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.